Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Sabtadasa IPMAFA 2020. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Islam sangat memperhatikan umatnya agar senantiasa bersih dan suci, baik secara zahir maupun batin. Dalam konsep Islam, bersuci dikenal dengan istilah toharoh. Menurut istilah, toharoh artinya bersih dari najis, baik najis hakiki maupun najis hukmi. Di dalam fikih, najis dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughaladhah. Sebagaimana ditulis oleh ulama fuqaha dalam kitab-kitabnya, dan salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mensucikannya. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mensucikan ketiga najis tersebut, perlu diketahui istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya, namun secara hukum masih dihukumi najis. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menilai anjing dan babi, air bekas jilatan keduanya, keringat keduanya, dan hewan keturunan dari salah satunya sebagai najis berat atau najis mughaladhah. Semua benda yang terkena kedua binatang tersebut harus dibasuh sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Cara mensucikan najis mughaladhah. Yang pertama, lingkari bagian yang terkena najis agar tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, ambil tisu untuk membersihkan najisnya. Yang ketiga, campurkan tanah dan air. Lalu, guyurkan ke tempat yang terkena najis. Selanjutnya, bilas dengan air bersih dengan 6 kali siraman. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis mukhafafah terdapat pada air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhafafah. Yang pertama, bersihkan bagian yang terkena najis atau angkat zatnya. Yang kedua, percikan air pada bagian yang terkena najis. Yang ketiga, lap dengan kain bersih hingga kering. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia atau hewan. Najis mutawasitoh ini termasuk dalam kategori najis yang sedang. Misalnya kotoran manusia, kotoran hewan,
darah haid, air mani, dan bangkai, selain bangkai ikan dan belalang. Najis mutawasito ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang sedang, yang masih tampak wujudnya, warna, dan baunya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sedang, yang sudah tidak tampak bau, warna, dan rasanya lagi. Cara membersihkan najis mutawasito. Langkah yang pertama, kita lingkari area najis terlebih dahulu supaya najisnya tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, kita bersihkan najisnya. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Yang terakhir, dibilas dengan lap yang sudah dibasahi oleh air. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.